Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di forum belajar bersama mata kuliah Metode Statistika 1. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang diskusi 1 ya, yang berasal dari modul 1 dan modul 2 Metode Statistika 1. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan beberapa soal ya, yang mungkin nanti akan menjadi clue atau menjadi kisi-kisi nanti untuk teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tutor. Nah, di sini saya berikan beberapa soal, nanti teman-teman tinggal menghitung ulang apakah perhitungannya sudah benar atau belum. Nah, di sini soal yang diberikan ini masih berhubungan dengan modul 1 dan modul 2 ya, tentang klasifikasi data dan statistik deskriptif. Nah, di sini ada menghitung median, menghitung mean, kemudian menghitung variansi, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, biasanya soal-soal ini ada di Tuton ya, teman-teman nanti diberikan soal untuk diskusi dan tugas, biasanya soal-soal seperti ini selalu muncul dan selalu ada. Oke, jadi soalnya di sini misalkan diberikan data banyaknya ayam yang dimiliki 18 peternak di Desa Sukamaju sebagai berikut. Nah, di sini datanya masih berupa data acak ya. Jadi datanya tidak berurutan. Nah, di sini 26 dulu, 26, 12, 23. Jadi datanya acak ya, tidak berurutan dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, nanti saat kita menghitung median, nah di sini biasanya kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitunglah yang pertama mediannya. Nah, di sini kita urutkan dulu datanya. Data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi untuk mencari median atau nilai tengah ini, kita harus mengurutkan dulu datanya. Nah, jadi datanya kita urutkan dari yang terkecil, 12, kemudian 12 lagi, 13, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, sampai 26. Nah, di sini jumlah datanya atau N-nya itu sama dengan 18. Nah, di sini N-nya sama dengan 18. N sama dengan 18. N sama dengan 18. Nah, di sini berarti kan datanya berupa genap ya. Jadi datanya genap, otomatis di sini untuk mencari nilai tengahnya berarti kita punya 2 data, data ke berapa dan data ke berapa. Kalau datanya ganjil, misalkan N17, nah berarti ini jelas datanya ada di data ke, misalkan 17 kita bagi 2 sama dengan 8,5. Nah, berarti datanya ada lagi data ke 9. Nah, sedangkan ini karena datanya berupa data genap, nah berarti kita cari nilai data yang nilai tengah yang berada di dua kiri dan dua kanan. Jadi di sini ke kiri berarti ada 8, ke kanan juga ada 8. Nah, di sini kan datanya ada 2, ada 17 dan 18. Nah, ini median merupakan nilai tengah data yang terletak di antara data ke-9 dan data ke-10. Nah, jadi di sini nilai tengahnya. Nah, di sini berarti kan datanya ada 8. Ini 8. Nah, yang ini juga 8. Nah, berarti kan 16, 8 tambah 8, 16, ini 17, 18, merupakan data ke-9 dan data ke-10 yang merupakan mediannya atau nilai tengahnya. Nah, untuk mencarinya berarti kita XK ditambah 1 per 2. Nah, berarti nilai data yang ke-9 ditambah nilai data ke-10 dibagi 2. Nilai data ke-9-nya adalah 17 ditambah 18 dibagi 2 sama dengan 17,5, dengan K-nya itu sama dengan N dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, 9 ini merupakan data awalnya yang akan kita pakai yaitu 17 tambah 18 karena di sini datanya berupa data genap. Kemudian biasanya yang kedua kita disuruh mencari nilai rata-rata. Nah, nilai mean atau rata-rata. Nah, untuk mencari nilai mean atau rata-rata ini kita sebenarnya tidak mengurutkan datanya juga tidak apa-apa. Jadi kita langsung aja hitung semua datanya dibagi jumlah data. Nah, misalkan data pertama X1 ditambah X2 sampai X18 ya, di sini ditambah X18 sampai data ke-18. Nah, ini tanpa diurutkan pun hasilnya akan sama. Nah, kecuali untuk median kita urutkan dulu datanya. Untuk mencari mean atau rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan datanya dulu. Nah, ini kita langsung aja jumlahkan 12 tambah 12 tambah 13 sampai ditambah 26.
dibagi N. N-nya itu tadi jumlah datanya. Jumlah datanya sama dengan 18. Nah, nilai rata-ratanya adalah 18,05. Nah, di sini kalau teman-teman bingung untuk menghitungnya, bisa pakai, Excel ya, bisa pakai Excel atau bisa pakai kalkulator pun bisa lebih cepat, karena nanti kan kita ujian, misalkan ujiannya offline, ini kan soalnya pilihan ganda, otomatis kita harus menghemat waktu, jadi teman-teman bisa pakai kalkulator ya untuk menghitung ini supaya lebih cepat. Nah, ini biasanya yang dicari berikutnya adalah variansi sampel dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk mencari variansi sampel, ini rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X rata-rata ya ini tuh, dikurangi rata-rata kuadrat dibagi N dikurangi 1. Nah, teman-teman bisa menghitung dulu nilai XI dikurangi X bar kuadratnya. Nah, di sini kita, tulis dulu jumlah datanya N 1 sampai 18, kemudian jumlah ayamnya, peternak pertama jumlah ayamnya 12, sampai peternak 18 jumlah ayamnya adalah 26. Kemudian kita kuadratkan nilai XI kuadratnya. Nah, 12 kuadrat, 12 kuadrat, 13 kuadrat, kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya di sini adalah, ini yang tadi sudah kita hitung di B, 18,05. Kemudian XI dikurangi rata-rata. Nah, berarti 12 dikurangi 18,05 sama dengan min 6,05. Kemudian sampai 26 dikurangi 18,05 sama dengan 7,95. Ini untuk XI dikurangi X rata-rata. Nah, kemudian kita kuadratkan, XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. Min 6,05 kita kuadratkan, sampai yang 7,95 kita kuadratkan. Nah, ini untuk hasilnya, sigmanya, jumlah XI pangkat 2-nya 6.153, kemudian untuk XI dikurangi X rata-ratanya 0,1, kemudian untuk XI dikurangi X rata-rata kuadratnya sama dengan 284,945. Nah, kalau kita sudah membuat tabel seperti ini, kita akan mudah untuk menghitung variansi sampel dan standar deviasinya. Pertama, kalau yang dicarinya variansi sampel, berarti S kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi N min 1. Tadi kan kita sudah membuat tabelnya ya di sini. Nah, jumlahnya juga sudah diketahui. Jumlah XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Nah, jumlahnya adalah 284,945. Kemudian dibagi N dikurangi 1. N-nya tadi 18. N-nya 18 dikurangi 1 sama dengan 17. Nah, sekarang kita hitung 284,945 dibagi 17. Hasilnya 284,945 dibagi 17 sama dengan 16,7615. Nah, ini untuk variansi sampel. Nah, teman-teman di sini jangan sampai ketukar ya antara variansi sampel dan standar deviasi. Nah, di sini standar deviasinya kita lihat. Standar deviasinya di sini standar deviasinya adalah S, rumusnya S sama dengan akar S kuadrat. Nah, kita tinggal mengakarkan nilai variansi sampel tadi. Nah, akar dari variansi sampel merupakan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, berarti tinggal akar 16,7615 sama dengan 4,094. Nah, itu biasanya beberapa perhitungan yang kita hitung nanti ya, biasanya median, kemudian min, kemudian variansi sampel, dan standar deviasi. Nah, kemudian untuk modus, modus itu lebih gampang ya, modus itu nilai yang sering muncul. Nah, di sini kita bisa lihat nilai yang sering munculnya. Di sini 12, N-nya sama dengan 2, kemudian 13, 1, 15, 1, 16, 3, 17, 2, 18, 2, 19, 2, 21, 1, 22, 1, 23, 1, 25, 1, 26, 1. Kita tinggal lihat, nilai yang sering muncul, jumlah yang paling banyak di sini, yaitu 16, berarti modusnya adalah 16. Jadi gampang ya untuk mencari modus. Nah, kemudian biasanya di sini kita disuruh membandingkan, antara nilai-nilai yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini kita juga disuruh membuat kesimpulan. Nah, kita tinggal, buat aja kata-kata sesuai, apa namanya, sesuai di bagian yang A ya, yang A dan B. Di
Di sini min atau rata-rata itu menunjukkan ukuran pusat himpunan data. Jadi kita udah dapat ya nilainya 18,05. Kemudian median, median atau nilai tengahnya merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Dengan kata lain, 50% data terletak di bawah median dan 50% berada di atasnya. Ya tadi nilainya adalah, nilai mediannya adalah 17,5. Nah ini 17 ditambah 18 dibagi 2. Jadi 50% di bawah dan 50% di atasnya. Tadi kan ini berarti kan 8 data di bawahnya, kemudian 8 data di atasnya. Nilainya adalah 17,5. Nah, kemudian tadi ada variansi sampel dan standar deviasi juga. Kita sudah menghitung ya. Min dan median merupakan dua indikator pusat distribusi yang paling sering digunakan. Nah, tadi makanya kita harus bisa menghitung min dan median ya. Untuk menghitung min, kita ingat kembali bahwa jumlah seluruh data, jumlah nilai dan nilai datanya, X1 sampai XK, tadi kan sampai X18, X1 ditambah sampai X18, dibagi jumlah keseluruhan data. Jumlah datanya adalah 18 dibagi N-nya sama dengan 18. Jadi kesimpulannya, dari hasil data 18 peternak ayam diperoleh data yang pertama min atau nilai rata-ratanya adalah 18,05. Kemudian mediannya atau nilai tengahnya adalah 17,5. Nah, hasil dengan min 18,5 ini mendekati 18 ekor ayam yang menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan median. Ini mediannya lebih kecil, yaitu 17,05. Nah, itu biasanya soal-soal yang sering ditanyakan di tutor untuk menghitung min, median, kemudian modus, kemudian variansi sampel, standar deviasi, kemudian di modul ada lagi kovariansi, tapi itu jarang ya, untuk yang kovariansi jarang ditanyakan. Yang paling umum ya ini min dan median nilai rata-rata dan nilai tengah. Oke, untuk diskusi 1 mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk teman-teman yang masih bingung terkait modul 1 dan modul 2, silakan ditanyakan lewat WhatsApp grup ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.